PJ Mavic Pro ini, Mavic 2 Pro ini, gitu, yang terutama yang keluaran Mavic atau Mavic Air, Mavic 1 atau Mavic 2, dia sudah bisa dilipat seperti ini. Nah, cara membukanya, yang pertama itu yang paling atas ini bukanya horizontal ya, ini horizontal begini. Yang bawah ini dia ke bawah vertikal. Nah, ini ada 4 kaki. Kemudian ini kamera yang tadi saya sebutkan lagi bahwa kamera ini yang masuk dengan depan, ini belakang, ini atas, ini bawah, ini kiri, ini kanan. Oke, nah ini sensor-sensor ya, ini sensor-sensor depan, sensor belakang, sensor kanan, sensor kiri, bawah, dan yang tidak ada adalah sensor atas. Jadi kalau ada benda-benda misalnya posisinya begini nih, katakanlah gini nih, nah ini kan ada obstacle nih, dia nggak akan berhenti, kecuali kemudian dipaksa-paksa ting lah, tong ditanda gitu. Tapi secara defaultnya itu dia akan ngerem, karena ada sensor ini. Kecuali yang ke atas, jadi memang kalau yang ngarah ke atas itu harus benar-benar clear. Nah ini pada saat nanti pada saat nanti take off ataupun pada saat landing. Oke, di bagian sini ini ada untuk transfer data ya. Ini ada transfer data tipenya kapal data tipe C ini. Nanti ketika kita sudah mengakuisisi data di lapangan, nanti transfernya melalui ini langsung ke laptop ya. Kemudian juga di sini ada peningkatan kapasitas simpan ya, peningkatan kapasitas simpan itu. Kebetulan ya untuk yang ini belum ditambah dengan belum ditambah dengan card reader ya, ada card reader sekurang HP saja. Ini fungsinya untuk dapat menyimpan data yang lebih besar. Maksimal berapa Pak? Ya? Maksimal berapa? Nggak ada ini. Oh ya. Ya bisa 32 sampai 128 juga bisa. Artinya semakin banyak yang kita rekod gitu ya, itu semakin banyak juga kapasitas yang diperlukan. Berdasarkan pengalaman saya, kurang lebih di 10 sampai 20 menit itu untuk satu video itu gitu ya, itu membutuhkan kurang lebih 4 GB. Jadi lumayan besar ininya resolusinya. Ini resolusinya sangat detail gitu ya, karena udah pakai kameranya Hasselblad gitu ya. Hasselblad ini lumayan merek ternama lah gitu ya. Nah ini pada saat nanti dinyalakan gitu, itu akan mengambil posisi di depan. Ini akan tegak lurus seperti ini. Nah, bagaimana nanti supaya ke bawah, ke belakang nanti kita jelaskan di remote ya. Ini untuk ini ya, tadi bagian pertama itu adalah drone-nya sendiri. Nah ini untuk baterai sama seperti kita mau ngasang baterai di HP lama ya, HP dulu ada baterai besar ya. Nah, lihat aja ini di mana, ini kita masukin saja. Gitu. Ini untuk bagian drone-nya ya. Kedua, nah ini. Kedua itu adalah remote ya, atau remote sendiri. Kontrolnya sendiri. Ini ada beberapa bagian yang perlu diketahui. Yang pertama ini layar. Tadi sudah jelaskan lagi bagian ini adalah telemetri. Telemetri itu tele itu jauh, meter itu ukuran lah. Jadi kita mengidentifikasi yang ada di sini. Misalnya posisi ini ada di mana, bukan posisi ini ya. Secara ini dia tangkapan dari WiFi ini terhadap terhadap drone ini kelihatan sinyalnya. Kemudian juga baterai dari remote itu sendiri, kemudian baterai dari drone ini sendiri. Nah untuk diketahui untuk drone ini kapasitas untuk satu kali penerbangannya itu maksimal 30 menit kamu terima. Nah kalau misalnya orang secara mau dipakai itu yang paling aman itu 20 sampai 20 menit lah gitu ya, kita
Jadi 100 full itu charger. Ya, jadi tinggalkanlah 25%. 100 maksimalnya 30 menit ya. Ya, tapi murah 20 menit aja pakai sampai dengan baterainya itu 25% untuk pengamanan lah. Karena nanti ketika akan pulang kan perlu saving data lagi gitu. Jangan sampai nanti pasti perjalanan habis baterai gitu. Itu kalau kita menggunakan secara manual, artinya kita manual itu kita terbangkan sendiri ya, kita pulangkan secara manual. Tapi nanti kalau nanti secara pemetaan itu ada lagi teknik dia pakai di remote sama program ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk bagian-bagian dari remote itu sendiri, yang pertama adalah ini adalah sensor untuk Wi-Fi, nanti akan menghubungkan antara drone ini dengan remote. Jadi dia sejauh mana itu drone, nanti secara komunikasi datanya dipandu oleh ini sebetulnya. Jadi Wi-Fi lah gitu. Nah, ini jaraknya, kalau range-nya itu, kalau default-nya itu berdasarkan di review sebetulnya bisa sampai 1,5 kilo. Tapi paling aman itu di bawah 1 kilo lah. Radius 1 kilo lah sudah lumayan bagus lah. Nah, itu. Kedua, untuk ini tadi ya, ini adalah wifi-nya. Ada beberapa tombol ya. Mungkin akan saya buka dulu ini. Nah, ini sebetulnya handle untuk kalau kita akan menggunakan HP-nya. Jadi nanti HP-nya akan dipasang di sini. Ini ada semacam joysticknya untuk nanti menghubungkan remote-nya menggunakan ini, diputar saja. Ini tinggal diputar saja. Oke. Nanti HP itu dimasukkan ke sini dan ini adalah kabel konektornya. Nah, kabel konektor ini bisa berubah ya berdasarkan HP masing-masing teman-teman yang dimiliki. Ada yang HP-nya tipe Android, silakan pakai yang Android. Ada yang pakai iPhone, ada yang khusus untuk iPhone. Ada lagi yang khusus untuk tipe C ya. Jadi tipe C itu yang lebih besar. Nah, ada tiga buah, yang ini bisa diganti-ganti. Atau gitu ya, ini kalau secara langsung begini ya. Ini langsung gini nih. Jadi nggak ribet. Tetapi ada kalanya kita misalnya memiliki handphone yang besar, tab, ya, ini bisa di sini. Jadi kita pakai ada kabel konektor satu lagi gitu, kita masukkan ke sini, kemudian masuk. Jadi itu masih sistemnya kita nggak mobile biasanya. Biasanya itu dipakai untuk pemetaan. Pemetaan kan memang kayak nggak bergerak, gitu ya, makanya diam gitu. Itu akan lebih enak pakai yang gambarnya besar, ininya juga relatif diam gitu ya. Ya, bagai tripod bagusnya ya, layarnya. Masalahnya perlu sekalian bikin headset. Oke ya. Itu kemudian juga ini ada beberapa kontrol. Yang pertama ini adalah ini untuk on off-nya ya. Ini untuk on off. Ini juga ini nanti ada untuk pengaturan kamera. Ini yang merah ini untuk menggagalkan misi namanya. Jadi kalau kita ada misi misalnya di pemetaan mau kita batalkan di sini. Klik saja. Misalnya karena ada hujan dan seterusnya. Nah, ini fungsinya. Nah, ini rada penting nih. Ini yang belah kiri nih, kiri saya, kiri ya. Ini kalau fungsinya kalau untuk menyalakan drone ini ya. Ini bisa pertama itu ke bawah dulu, terus ke dalam, ke bawah, ke dalam langsung dia bergerak. Atau kalau mau gerak cepatnya langsung diagonal. Nah, ini langsung ya, pas lagi langsung dia nanti nyala ya. Atau tadi ya secara pertama itu ke bawah, ke pinggir. Tapi kalau misalnya mau langsung begini boleh. Nah, ketika itu nanti udah berjalan ya, membawa fungsinya. Ini yang atas ini dia naik. Dia naik ya. Yang kiri. Nah, yang kiri ini dia naik, ini turun. Nah, jadi kalau posisinya saya misalnya begini nih. Nah, ini ke sini ya, dia naik. Kalau misalnya dia ke sini, bawa kebalikannya dia turun. Nah, tapi kalau ini kepala ya, ini kepala ya, posisi. Ketika saya ini ke sini, dia serong kiri, tapi dia istilahnya berputar pada porosnya gitu lah. Jadi ngeliling aja gini. Nah,
Nah, kalau yang ini ke kiri ya, gini aja dia. Ya ingat lagi, yang ini ke atas, ke bawah, kanan. Tapi ini ya diam gitu. Ini ke kiri ya. Kalau yang ini ke depan ini maju. Ini mundur. Ya beda ya. Ini maju ya. Mundur. Ya. Dulu nanti. Memanjat. Macam-macam dong. Ya, ini ya, depan maju. Mundur ya. Kalau ke kanan berarti gini. Nah, dia geser. Ke sini lagi dia geser ke sini. Gitu ya. Ini maju. Mundur. Ini mundur. Maju mundurnya itu dilihatnya nih kamera. Ini itu Jadi posisi kamera ini menjadi sudut depan itu ini. Di depan kameranya yang ke kamera sana. Mundur berarti kamera ke sini. Kalau ini kanan. Kadang-kala nih settingannya itu nih khusus yang untuk kiri kanan ini kadang-kadang suka berubah ya. Cek kurang teh kiri jadi ke kanan, nanti pertama disesuaikan lah. Jadi maksud saya ketika akan geser kiri kanan itu jangan langsung dicas dulu pasti awal karena nanti ketika berikutnya kan udah tahu bahwa kalau ke kanan itu misalnya benar ke kanan, tapi ada kalanya itu ketika kita ke kanan itu jadi ke kiri gitu. Nah, nanti bisa ya nanti setting dari ini di DJI-nya ya. Udah tadi jelasin. Kalau muter Pak, muter nih, muter. Ya muter gini aja terus gitu. Ini Tadi aja satu kanan muter kiri. gitu. Diputar ke Terus kan ada putar kanan, putar kiri. Kalau putar kanan terus gini, kalau putar kiri terus gitu. Gitu aja. Kalau putar sambil belok mah kombinasi berarti yang kiri dan kanan. Bagusnya jangan. Bagusnya. Karena apa? Ini bukan untuk yang tipe yang cepat ya, apa namanya? Yang Berarti maju dulu, baru diputar gitu. Ya. Maju, putar, Ya, belok. kita mah yang safety saja lah, karena ada sih jenis yang lain untuk yang pergerakan yang lincah seperti itu ada. Ya, tadi ini sudah. Yang ini ada pertanyaan? Yang bagian-bagian ini? yang tadi Mas ini Bu Wina masang ini pasang Ya, baling-baling. pasang baling-baling. Saya review lagi nanti lah. Nanti nanya yang sudah ya biar Ya. biar ini. Oke, ini ya. Nah ini yang berikutnya. Tadi ini untuk opsi ini. Yang keduanya, ini ada tombol ya. Ini tombol kamera nih ya. Jadi kita kalau mau merecord tidak menggunakan di layar, pakai ini. Klik itu pasti cepat. Kalau mau ngambil record video ini titik ya, sama ya. Memori gitu. Ya, Pakai memori gitu. memorinya nanti langsung masuk ke sini. Di sini. Gua pakai SD card gitu yang enggak. Bisa Bisa. ditambah. Karena tadi ikut ya. Nah, tadi nanti bisa Ada ditambah. internalnya, mereka ada yang Ada. Tadi yang memang belum diisi. Ya. Ini ada nih di bawah. Ini sebetulnya yang ini untuk mengatur kecerahan gambar kamera ya. Kalau yang ini untuk bagaimana nanti ini ya, ini yang kiri ini supaya nanti dari kamera ini dia misalnya mau begini, tergantung settingannya, mau begini lurus begini ya. Nah, cuman dia cuma bisanya segini ya. Oh, ini kontrol kamera itu. Nah, kontrol kamera itu ada di yang sebelah kiri. Kiri ini. Kalau yang kanan, Kanan itu untuk mengatur kecerahan. Nah, kalau yang ini, nah ini di bawah ini ada fungsi-fungsi ketika kita misalnya pas dari tegak lurus misalnya atau dari posisi miring begini langsung ke vertikal. Nah, langsung di bawah ini. Oh. Kalau ini mah kan launan ya, Iya. laun gitu. Tiba-tiba langsung pengen plek gitu ya, langsung ke vertikal. Berubah objek gitu. Kecepatan. Nah, ini lebih cepat gitu. Nah, begitupun ini sama lah dengan yang sebelah sini ya. Itu untuk remote ya. Ada yang remote mau ditanya? Yang sudah, ada yang ditanya? Sudah yang ketiga? Kedua, objek yang ketiga adalah layar. Nah, layar ini, saya mungkin akan saya sebutin. Ini belum terkoneksi ya, belum terkoneksi.
Nih, program yang digunakan minimal itu adalah ini nih, ada DJI ya. Aplikasinya Pak? DJI Go 4 ini. Aplikasi dari luar apa udah bawaan dari HP Pak? Kita install. Oh diinstal. Bisa di Play Store. Play ya, di Play Store. DJI Go 4 lumayan, ada kurang lebih 250 MB. Lumayan. Ya. Nah ini ya teman-teman, ini saya belum konekkan ya. Nanti kalau sudah direkam lain lagi tampilannya. Ini saya buka dulu ya. Tuh. Connect nih kan seperti ini, dia nggak bisa lama karena memang belum bisa menampilkan ya. Itu dulu ya. Nah, kalau untuk ini nanti akan saya sambung ketika sudah dikonekkan ya. Bagi teman-teman mungkin yang belum ikut di pelatihan kemarin gitu ya, mungkin ada bingung gitu ya. Tapi saya akan pause dulu yang untuk yang ini ya, untuk yang di DJI ini. Saya akan lanjut dulu ke yang pemetaan karena beberapa mungkin ada yang sudah ikut kemarin. Nah, untuk yang pemetaan itu menggunakan namanya aplikasi Fix 4D Capture. Fix 4D Capture. Ketika kita akan melaksanakan di awal ya, ini ada tampilan ini ya, polygon mission. Kalau memang yang akan kita capture itu adalah bentuknya tidak beraturan. Kedua, grid mission. Grid mission itu berarti kotak lah. Kemudian ada double grid. Kalau double grid itu bedanya, misalnya ini grid ya, nih. Ini grid nih. Kalau yang grid itu dia begini aja nih, ini ya, terus ya. Dia akan capture arahnya. Kalau dengan double grid itu di samping tadi begini, dia juga akan mengisi yang sebelah sini. Jadi 2 kali capture. Nah, mungkin seperti gambar ini. Untuk grid mission itu cukup untuk kita cukup lah, untuk wawasan dasar cukup ya. Artinya gini, kalau hanya ingin mengetahui lerengan dan seterusnya gitu, cukup dengan ini. Nah, kalau double grid ini misalnya kita mau membuat nih replikanya Monas misalnya. Jadi nanti dia berbagai ini, berbagai apanya? Jadi berbagai apa namanya, capture dari sudut kanan kiri kanan gitu. Nah, kalau ini kan cukup begini aja, asal ada overlap aja kan. Kalau ini Kayak street view ya Pak, nantinya ya. Kayak street view gitu tampilannya. Ya, kayak begitu. Jadi lebih realistik lah. Kita mau 3D, seperti halnya ya. 3D Sekarang itu kamera. kan ada teknologi gini. Ini objek ini nih ya. Ya. Objek ini dipoto dari semua arah. Ini bisa jadi objek ini. Ya. Gitu ya. Kayak seperti itulah. Ya, ya. Tapi ini mah tingkatnya apa namanya? Tingkatannya mungkin karena besar dan tinggi lah gitu ya, itu pakai drone. Nah, kalau sekarang aja ada teknologi fotogrametri itu dengan mengcapture ini semua gitu. Ini bisa kita letakkan di dalam satu software dan realistik seperti ini. Intinya begitulah. Kalau terlalu lama ini suka begini juga. Ini ada lagi yang circular mission. Ya, circular mission saya juga belum mendalami itu. Yang kurang lebih kalau untuk polygon mission, grid mission, sama circular mission itu saya lebih tahu. Yang free light mission ya, memang namanya free light tergantung kita lah, sama seperti halnya di DJI. Nah, saya akan coba ya dengan grid mission saja ya. Nah, grid mission. Kemudian nanti ketika diklik grid mission itu, kalau ini Pak gitu ya, ini itu kita tidak perlu connect dengan drone karena kita hanya membuat misi. Apakah di mana kita akan melakukan capturing gitu ya, dan itu sebaiknya dilakukan sebelum ke lapangan seperti sekarang ini.
bisa dirubah ya tampilannya tuh. Seperti di Google Play ya, di Google Map ya. Misalnya kita mau capture daerah mana? Daerah sini aja ya. Ya. Benar nggak sih? Daerah sini, nah, biasa ya di tombol ini. Nah ini posisinya ya. Kalau lihat posisi ini ya, posisi apa namanya? Kita nih biasa di sini. Seperti di apa namanya? Di Google Map ya atau apa tuh kalau kita mau share itu share log itu kan di tombol ini nih sebelah sini. Tapi memang saya ininya nggak bisa ya, nggak bisa connect gitu jadi kecil. Ini ya biasa kalau posisi kita ini di sini yang titik ini. Nah, bagaimana supaya si poligon itu bisa apa namanya bisa kita tarik ya ditarik saja. Ini itu sebetulnya posisi ini nggak ada susahnya ini karena nggak bisa. Nah ini ya, ini misalnya saya kecilin lagi. Tapi kalau ini bisa sih kalau teman-teman mau download saja gitu ya. Nah ini download di capture gitu. Yang mas penting. Kebutuhan waktu yang diperlukan. Ini ada 13 menit, berarti masih aman nih. Jadi mendelenasnya di situ ya Pak? Ya. Bisa? Ya. Ini pakai apa nih? Datang. Ini adalah posisi ini. Sini. Nah ini grid tadi ya. Ini kebetulan dipakainya nanti dia horizontal. Jadi ketika akan ketika kita akan meng-capture, kalau kita nanti pas praktek itu posisinya di sini, nanti kan tergantung posisi drone. Nah, mungkin dia akan kemana dulu? Jadi nanti ini akan berubah secara track berdasarkan posisi drone ada di mana. Kalau misalnya posisi drone ada di sini ya itu begini. Tapi kalau nanti posisi drone kita ada di sini, jadi akan menyesuaikan mencari jarak yang paling paling singkat. Nah ini untuk orientasinya bisa dirubah-rubah Pak. Ini untuk memperbesar sama ya. Ini diputar-putar saja. Nah, ini kembali lagi ke yang tadi. Ini mah kalau udah di awal. Nanti kalau ketika misalnya kita salah nih, ribet lah gitu udah kembaliin aja ke default awal. Jadi poinnya sini. Nah ini tinggal digeser-geser saja. Dan ini arahnya bisa dirubah. Ya. Nah ini ya, ini bisa dirubah-rubah nih. Ini bisa kita rubah, misalnya ini karena defaultnya ini 50 meter. Ini misalnya kita mau buat di ketinggian berapa ya? Misalnya saya buat misalnya 60 meter. Nah, ini akan mempengaruhi kepada jumlah menit. Jadi semakin tinggi objek nih drone-nya ini ya. Coba perhatiin ya. Ini dengan menitnya ya. Saya tinggiin lagi ya. 65 saja. Orang motor. Kan ya? Ya. 70 cuma 4 menit ya. Dengan posisi luas segini di ketinggian 70 meter, nah itu akan membutuhkan waktu kurang lebih 4 menit terbang. Ini masih aman. Jadi tolong perhatikan itu. Ini maksimal 20 menit lah, yang paling aman gitu. Jadi ini kalau misalnya kita mau tambah lagi misalnya, ya, ini akan lain lagi tuh. Terus misalnya begini ya, masih 8 ya. Ini saya sembarang saja. Jangan connect ke drone. Pak Punten, kalau yang tinggi 70 itu luasan yang kayak tadi itu ini ada nih luasan ini berapa?
270 kali 230. Jadi, nah ini nih, ketika kita perbesar gitu ya. Nah, ini ya, ini ukurannya 338 kali 370-an. Nah, kalau kita mempotret segini, ini ukuran ini 628 dikali 370 sekian dengan ketinggian 70 ya, 70 meter, diperlukan waktu 19 menit. Nah, hasilnya ini ada namanya ketelitian dari pikselnya. Dari ketelitian pikselnya itu dari foto ini adalah 3,6 cm per piksel. Berarti Nah, kalau semakin bawah, ini akan semakin tinggi ya. Perhatiin ya. Oke ya. Jadi intinya begitu. Kita bisa melaksanakan meng-create perencanaan pemetaan kita itu di program Pix4D Mapper ya. Pix4D Capture. Pix4D Pix4D ya. Ini softwarenya gratis ya, tinggal di register saja ke email. Nah, bagian yang paling penting itu yang pertama adalah satu ya, delineasi area itu sendiri ya, nanti di mana kita akan capture ya. Kedua, ketinggian ya. Ini ketinggian ini perlu, misalnya kita harus orientasi dulu. Kira-kira lama 60 meter di lokasi situ akan nabrak nggak? Aman nggak? Jadi sebelum capture bagusnya survei dulu. Kalau ya, kedua, selanjutnya, ketika yang perlu diperhatikan adalah ini waktu terbang, karena dibatasi oleh kapasitas baterai. Nah, yang ketiganya nanti setelah ini diambil datanya, gitu ya, mungkin nanti akan ya secara default gitu ya. Ketika kita menyalakan ini, itu diperlukan satu lagi sebetulnya, satu program lagi namanya kontrol DJI. Saya akan kembali ke kontrol DJI. Aplikasi lain Ini aplikasi lain itu yang paling utama yang harus ada itu yang pertama ya DJI Go ya, satu Go. Bahkan ini untuk memastikan. Kedua, kalau mau mengcapture itu pakai Pix4D Capture. Mau menglingkan gitu ya, menglingkan itu jadi melakukan supaya DJI dengan Pix4D itu connect pakai kontrol DJI. Ya. Itu software yang digunakan atau aplikasi. Bisa juga pakai satu lagi drone deploy. Nah, kalau drone deploy memang saya belum pernah mencoba ya, tetapi prinsipnya sama dengan Pix4D. Pix4D itu kelebihannya kalau menurut saya itu ya dia berada di situ dan relatif lebih simpel gitu ketika kita akan melaksanakan penerbangan. Pix4D ini nanti ya ada lagi Pix4D untuk pengolahan datanya. Kalau ini kan untuk mengcapture-nya pakai drone-nya. Nanti ada lagi namanya Pix4D Mapper. Kalau Pix4D Mapper mah foto-foto yang sekian banyak itu sudah diambil, disatukan menjadi sebuah peta. Nah, itu nanti lain lagi ada apa? Meeting gitu ya. Pertama pasca pengambilan data. Ini cara menghidupkannya itu ya, satu ya. Kalau baterainya itu ditekan ditahan. Ini ya, 2 kali tahan. Ya. Ini pun sama nih. Ini pun sama. Ditekan, ditahan. ya kalah ya.
Jadi Tetap, langkah-langkahnya tetap. Langkah-langkah. masuk ya? Belum ya. Kemudian saya masukin kayak ini DJI-nya ya. Tuh, ini saya biasanya buka ini aja. Buka. Ya, masukin lagi. Tadi belum. Nah, ini ada gini. Tinggal pakai mau pakai apa? Pakai DJI 4 ya. Klik. Oke ya. Just one aja. Ini connect ya. Oke ya. Nah, dari disconnect menjadi connect ya. Oke ya. HP WA-nya. Terus masuk terus. Kan dari HP. Ya. Jadi dia ngulang lagi tuh. Senyum. Kalau kayak gitu kan. Ya, oke ya. Ini oke ya ini. Ini pertama itu pasti dia akan ngecek dari versi firmware ya. Jangan-jangan ini sudah diupdate atau memang tidak kompatibel. Ketika belum diupdate harus kita update dulu, jangan diabaikan. Oke ya. Nah, ini nanti kalau sudah oke, nggak ada permintaan update, go fly. Oke. Tuh, jangan. Nah ini cannot take off, tidak ada GPS. Nah ini saya pasang masih beginner mode ya. Jadi kalau beginner mode itu ketinggiannya terbatas hanya 30 meter saja. Itu kamera tuh ya. Itu kamera punya siapa tuh? Pak Barjo kan? Ya. Nah itu yang tadi saya bilang ini kan posisinya kurang ini ya, kurang jelas ya. Nah ini ngaturnya bisa di sini. Nah, kia ya. Tapi mas asal itu. Cerah gitu. Saya rawahkan. Bisa juga di sini nanti. Nah, coba di sini ya. Ini ya, saya akan menjelaskan dulu. Nah ini ya. Ini karena di dalam ruangan, ya, dia tidak bisa mengcapture GPS. Home point itu belum bisa dideteksi. Ketika sudah ada dideteksi, itu ini akan keluar huruf H. Ya. Ini titik ini menjadi huruf H. Usahakan kalau sebelum memang wajib lah. Sebelum kita take off, home point itu udah dikunci dulu. Tandanya adalah di sini ada huruf H. Huruf H. Ya. Nanti ketika misalnya kita udah aduh bingung nih kemana gitunya. Nah, cara cepat itu diklik di sini. Ini home point. Ini home point. Ini yang H ini ya, maaf ya. Ini yang H. Ini H. Kalau dia lagi di atas, nanti diklik aja ini. Nah, berarti dia akan kembali ke mana titik pertama dia berangkat. Nah, katanya. Nah ini mengcapture ini bisa dua ya. Satu bisa di sini ya. Pak Ki, lagi. Nih misalnya ini ya. Ini yang megangin ya. Kalau nanti. pegang. Patokan memang sudah ke sana. Nah ini ya. Ini saya capture di sini ya. Yang pertama saya capture di sini. Ya. Oh. Makanya dari wajah Nah kalau berarti itu bisa. Atau kita klik yang di sini. Ini di HP kita. Sama ya. KTR kan. Ya. Langsung tersimpan. Tersimpan di sini. Bukan tidak. Bukan. Oke ya. Jadi ini untuk mengcapture foto. Bisa di sini, bisa juga di HP kita. Begitupun untuk merecord video. Kurang lebih sama. Kalau video Pak waktunya di ini enggak Pak? Ya, Kalau video waktunya tergantung ini. Tergantung kapasitas memori. Yang kedua, bergantung kapasitas terbang. Ya.
Jadi pertama itu kapasitas terbang dulu, baru kapasitas. Baterainya kan biar murah. Oke ya. Nah ini ada pengaturan-pengaturan. Ya. Nah ini ada yang disebut telemetri ya. Ini nggak jelas Sampai dulu ya. Ini untuk ini 96% ya. Ini sebetulnya sinyal ini dipaksa kemampuan ini ya terhadap. Kemudian ini nih ya teman-teman ya. Ini adalah baterai dari drone ya, 96%. Ini baterai dari ini. Remote ini sendiri ya. Nah ini adalah tanda kekuatan sinyal dari ini ya atau remote ini terhadap drone. Jadi kalau dia semakin jauh dia akan ya wifi ini. Ini wifi ini. Jadi kekuatan sinyal remote ini menerima ini atau itu kekuatan memancarkan lah ke sini itu kriteria segini. Semakin jauh mungkin dia ada listrik. Itulah kenapa dibatasi hanya kisaran. Nah ini clearance ya, ini nggak ada ini karena memang kita nggak pakai GPS ya. Nah height-nya masih 0. Nanti ketika ini udah naik nih, ketinggian berapa nanti akan dibuat. Yang optimal berapa kilo karangnya? 1.200 meter. 1.200 meter aman. Kalau kata ini mah bisa sampai 2 kilo tapi yang murah. Coba ya. Kuragan heula bisi Nanti pegang. Tekan dipegang ge. Kalau mau take off ataupun landing, bagusnya itu hindari langsung ke lantai. Karena untuk menghindari debu masuk ke dalam kamera ya. Nah, Pak, ini yang bagus di sini ya? ya. Kawat Pak. Nah, Ada Ki ya. oke ya. Ya. Tadi kan dia kalau mau memulai awal itu ke bawah ke kiri. Nah, karena mau langsung begini aja, Sudut langsung. tuh. Dia langsung begitu, ya. Ini naik, ces. Langsung bodas. Tuh, naik ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Luas segalanya. Ini turun, ya. Ini kiri, kanan, ya. Maju, Mundur cantik. mundur. Foto dari depan Ki. Heeh, Ki mah nih. Nah ini kiri, Kanan, oke. kanan. Oke. Tapi acuannya itu ya, kamera itu ya. Depannya kamera. Nah, ini kan posisinya gini Kak ya. Nah, kita mau atur itu di sini, di bawah ini. Kamera. Oh, itu. Tuh, yang sebelah kiri ya. Nah, ini kita tuh. Maju teman-teman. Kita capture. Nih ya, kita capture. Ya, foto. Di sini nih. Silahkan 1 2 3. Mantap. Kita bawahin lagi agak dekat. Yes. Capture lagi. Yuk. Foto video. Video jangan dulu lah. Ya. Ini saya akan turunin langsung. Nanti silakan nanti Ada. tolong nanti dipaskan dulu ya. Maju dulu. Kan titik pertama tadi di mana? Oh ya, ini nih teman-teman nih. Yang ke kirinya aja. Ya. Ini kalau sudah ada H ini udah layak tadi ya. Saya lupa ya. Tadi mah nggak ada huruf H ini ya. Nah, berarti huruf H. Kalau ini kan sekarang saya pakai landing sendiri dikontrol. Nah, kalau yang mau langsung pakai huruf H. Cuman kalau pakai huruf H itu tidak bisa kita begini. Di bawah ya Pak. Ya. Sanggap. Tidak bisa disanggap. Yuk. Tekan langsung. Awas ke tangan. Nah. Isi yuk. Siapa yang mau nih? Andre bagian. Iya. Makanya bisa kemarin. Sensornya, Bu. Halo, Bre. Sensor kanan. Sensor kiri sama kayak gitu, sensor depan juga sama kayak gitu bentuknya. Mana sih yang depan? Nggak ada. Mana? Oh ini. Hei, pegang. Ranger. Nanti di Bandung. Bre.
Pegang yang kuat.